Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Kamis 24 Februari 2022. Oke, pada kesempatan kali ini renungan pagi ini akan dibawakan oleh Mister. Ya, siapa yang kangen sama Mister? Angkat tangan. Ya, setelah kita kembali untuk daring lagi dan ya, kita akan menikmati renungan pada pagi hari ini. Renungannya akan diambil dari mana? Penasaran ya? Tentunya kita akan buka dalam doa dulu. Ayo, semuanya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, dan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul melalui renungan pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan renungan pagi ini kembali menjadi pelita bagi kaki kami, di mana kami akan melangkah pada pagi hari ini agar kembali mengingatkan kami betapa indahnya firman ini, betapa menjadi sebuah pelajaran kembali bagi kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kalian pada penasaran gak renungan ini akan diambil dari mana? Tepatnya kita akan mengambil renungan ini dari Imamat 19. Nah, ada yang ingat Imamat itu di mana? Di Perjanjian Lama. Ayo. Nah, kalau bareng Mister mau kalian juga buka Alkitabnya. Tapi kalian bisa baca nanti kalau udah selesai. Oke? Nah, jadi kita akan membaca dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Nah, tapi ayat emasnya hanya satu ayat aja nanti. Nah, jadi perikopnya ini berjudul Kudusnya Hidup. Ya, Kudusnya Hidup. Ini bukan nama kota Kudus ya, tapi kudusnya hidup. Bagaimana kita itu harus hidup kudus? Ya, jadi di sini di ayat pertama dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, akulah yang di atas sana. Siapa? Tuhan Allah kita. Nah, jadi di sini Tuhan itu berfirman kepada Musa agar Musa itu kembali mengingatkan kepada bangsa Israel yang dimana dia ada di situ, dimana Musa ada di situ, di tengah-tengah itu, agar mereka itu pertama menyegani orang tuanya, ya, menyegani orang tuanya dan memelihara hari-hari Sabatnya siapa? Tuhan. Kemudian janganlah dari kita memiliki dewa-dewa tuangan dan berhala-berhala. Nah, gini deh, Mister mau nanya, kan sekarang hari Kamis ya. Siapa yang hari Minggu kemarin mengikuti ibadah di gereja kalian masing-masing? Baik itu onsite, kita datang ke gereja, maupun online yang kita nonton melalui YouTube streaming biasanya ya. Ayo, ada nggak? Gimana sih Mister mau tahu kalau kalian itu ikut ibadah online ya? Kalian itu dengan baju yang rapi seperti kalian ingin ibadah, atau ya dengan baju rumah kalian duduk, kadang kalian kalau bosan mainan HP, kadang kalian sambil misalkan ada hewan peliharaan kalian lagi mainan sama hewan peliharaan kalian. Walaupun di situ live streamingnya berjalan, ada nggak? Ada nggak? Ya, itu bisa aja terjadi di antara kita karena ya kita tahu namanya ibadah online. Tapi di sini kembali mengingatkan, hari apa? Hari Sabat. Ya, hari Sabat. Hari Sabat memang diciptakan untuk kita beristirahat. Tapi ingat dulu, kita bukan berarti harus tidur 24 jam. Tidur dari pagi hingga malam,
atau mungkin makan, nonton film, nonton anime, nonton drakor, apapun itu. Tapi kita harus ingat, kita harus kepada siapa kita datang hari Minggu itu. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita dari Senin sampai Minggu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 24 jam, 24/7, yaitu senantiasa menyertai kita. Tapi kenapa kita gak mau datang ya kepada Tuhan di hari Minggu ya? Kenapa? Nah, di sini diingatkan kembali hari Minggu, hari Sabat, kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita datang kepada Tuhan di hari Minggu, kita bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi kita bersama-sama dengan keluarga kerajaan Allah lainnya, kita memuji Tuhan. Kita mungkin ada perjamuan kudus, ya kita mengikuti perjamuan kudus. Dan kemudian ada yang lainnya seperti menari, bernyanyi, dan pastinya mendengarkan firman Tuhan. Dan pastinya ada apa? Persembahan. Nah, jadi ketika kita mendengar firman Tuhan di hari Minggu itu, kita kembali dibaharui setelah 7 hari. Maksud Mister, setelah 6 hari sebelumnya, dari Senin sampai Sabtu kita mengikuti kegiatan biasa. Ada yang sekolah, mungkin ketika udah seusia Mister ada yang bekerja, ya mengikuti tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di hari Minggu itu kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Untuk apa? Bersama-sama kita berfellowship bersama kepada Tuhan. Nah, tapi kalian harusnya bersyukur loh. Kenapa? Dari hari Senin hingga Jumat, kalian anak-anak mendengarkan firman Tuhan melalui apa? Renungan pagi ini. Jadi sebelum-sebelumnya kan udah guru-guru membawakan juga. Nah, pada kali ini Mister membawakan. Tapi coba kita pikir, berarti dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada gak ya? Dan pastinya hari Minggu kalian mendengarkan firman Tuhan di gereja kalian masing-masing. Berarti setiap hari kita makan makanan rohani, kita dibantu oleh sesama pengikut Kristus untuk kembali diingatkan kembali firman Tuhan sebagai pelita. Ya, pelita artinya sebelum kita melangkah hari ini, firman Tuhan ini udah menerangi jalan kita. Nah, sisanya tergantung kitanya. Kita mau ikut itu pelita. Misalkan pelita ada di depan sana, kita mau lurus atau mau belok. Ya, kalau kita belok, gelap jalannya. Dan pastinya kita mau yang lurus dong agar kita tenang. Kalau gelap nanti nabrak dong. Contohnya kalian pasti pernah mengalami namanya mati lampu, ya kan? Mati lampu enak gak sih rasanya? Misalkan kita lagi mandi, kita lagi keramas. Terus tahu-tahu mati lampu. Wah, ini di mana airnya? Misalkan ada yang pakai shower, aduh, keran airnya di mana? Atau ada yang pakai gayung, gayungnya di mana ya? Ketika udah selesai mandi, handuknya di mana ya? Nah, dengan adanya firman Tuhan ini kita akan tahu, oh, di situ jalannya, di situ yang Tuhan minta. Nah, kita mau nggak tuh datang ke situ? Nah, kemudian ada di sini disebut tentang berhala. Kembali di hari Sabat, di hari Minggu, siapa yang lebih mementingkan nonton, misalkan nonton film, serinya Marvel, atau mungkin anime, atau mungkin drakor, atau mungkin nonton ya macam-macam. Siapa yang lebih senang nonton daripada datang ke gereja, mengikuti? Ya paling kan ke gereja hanya 1 jam, 2 jam, kita selesai dan akhirnya kita bisa melakukan kegiatan lainnya. Nah, tapi pernah gak sih kita diantara kita, baik Mister maupun kalian anak-anak, semuanya mengalami bahwa ketika kita datang ke gereja, kita malah diganggu oleh HP misalkan ya. Jadi Mister dulu pernah ya waktu seusia kalian, usia SD gitu. Nah, zamannya Mister itu masih ada namanya warnet, warung internet. Nah, Mister bukan datang ke gereja, tapi malah pergi ke warnet. Jadi warnetnya ini tepat di depan gereja. Jadi seberangnya gereja itu ada warnet. Ini gereja, ini warnet, ini jalan raya. Nah, ketika Mister turun dari angkot, bukannya masuk ke gereja, tapi malah pergi ke warnet. Ya nggak baik ya, itu jangan ditiru. Jadi
Itu pelajaran buat kalian bahwa Mister pun pernah melakukan hal yang sama. Mister memilih berhala, yaitu kesenangan sendiri. Dengan apa? Dengan game-game yang ada di warnet. Tapi Mister gak datang kepada Tuhan. Nah, jadi ayat emas yang mau Mister sampaikan adalah ayat yang ketiga pastinya. Ayat yang ketiga itu berbunyi, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan pastinya memelihara hari-hari sabatku. Nah, kembali nih, siapa di antara kalian yang orang tua kalian selalu minta kalian atau selalu mengajarkan kepada kalian agar ayo datang ke gereja, ayo nak datang ke gereja, ayo Vian datang ke gereja gitu. Ada nggak? Pasti ada dong. Pasti semua orang tua dari kita, termasuk orang tua Mister juga mengajarkan untuk datang ke gereja. Nah, ajaran mereka, perintah mereka untuk datang ke gereja, apakah dengan senang hati kita lakukan? Atau kadang kita udah di gereja, kita ngantuk, kita buka HP dan segala macamnya. Nah, kembali di sini kita diingatkan untuk menyegani orang tua kita tunduk kepada orang tua kita. Misalkan orang tua minta, Elvian, tolong dong beliin mama bumbu masako misalkan di warung depan. Nah, Mister lagi nonton nih, wih asik nih filmnya. Misalkan Mister nonton Kingsman yang baru nih, wih lagi seru nih. Wah, kenapa ya mama nyuruh-nyuruh. Nah, di situ Mister harus punya keinginan atau kerendahan hati untuk menyingkirkan dulu yang sedang Mister lakukan dan Mister nurut kepada orang tua. Nah, apalagi ketika orang tua kita mengajak kita datang ke gereja, kita harus senang karena orang tua kita masih ingat kepada kita agar kita untuk dekat kepada Tuhan lagi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Mister minta kita semua untuk menghidupi Imamat 19 ayat yang ketiga, yaitu setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi di sini Musa mengingatkan bangsa Israel, dan pastinya melalui firman ini juga mengingatkan Mister, mengingatkan kalian semua agar kita memahami bahwa ada orang tua kita di atas kita. Otoritasnya lebih daripada kita. Mereka lebih memiliki otoritas di rumah kalian masing-masing. Dan pastinya ketika hari Sabat, ayo kita bersama-sama untuk senang datang kepada Tuhan di gereja kalian masing-masing. Dan bahkan melalui renungan setiap pagi yang kalian dapatkan ini, ayo sama-sama kita haus kembali. Kita senang menontonnya, kita senang paham bahwa hari ini diingatkan kembali melalui Imamat 19 ayat yang ketiga. Besok apa ya? Atau kemarin apa ya? Oh iya, kemarin ini, besok ini. Kita harus selalu menghidupinya melalui renungan-renungan yang kalian dapatkan setiap pagi ini. Nah, itu dia Mister bawakan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Ayo, mari kita semuanya bersatu dalam doa. Kita tutup. Sikap doanya yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan renungan pagi pada hari ini. Terima kasih atas Imamat 19 ayat yang ketiga mengingatkan kami kembali agar kami untuk taat, untuk tunduk pada otoritas orang tua, baik itu ayah dan ibu, dan juga mampukan kami agar kami selalu menghargai akan hari-hari Sabat-Mu Tuhan, dimana bukannya kami malas-malesan di hari Minggu Tuhan, tapi kami dengan sukacita, dengan senang hati, dengan kerinduan untuk datang kepadamu, baik itu melalui ibadah tatap muka atau onsite Tuhan, atau mungkin saat ini kami sedang gencar-gencarnya online melalui YouTube streaming Tuhan. Ajarkan kami agar kami dapat menghidupi dua perintah-Mu ini Tuhan. Kiranya dua perintah-Mu ini dapat menjadi pelita yang terang agar kami bisa sesuai pada jalan yang telah Engkau siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu dia dari Mister. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.